Mengapa Yesus tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena kan kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Sehingga dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Lalu kalau kasih Allah itu begitu besar, kenapa dia tidak menjadi iblis agar supaya dapat menebus iblis dari semua kesalahannya itu? Ini adalah pertanyaan yang asal mangap dari orang yang saya kira hanya ingin mengejek iman Kristen saja. Dia tidak sungguh-sungguh bertanya. Coba kita saksikan dulu video berikut ini. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Karena Bisa. kan Maha Kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan Maha Kuasa. karena begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa hanya manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? nggak tahu. Ya, pertanyaan daripada Donditan ini sebetulnya kita jawab begini aja. Tuhan punya kedaulatan mutlak untuk menghukum iblis tanpa menjadi iblis, mengampuni dan menebus semua kesalahan iblis itu. Itu adalah haknya Tuhan. Lalu sekarang apa haknya Donditan untuk protes akan hal tersebut? Tuhan berdaulat mutlak atas seluruh ciptaannya, bukan hanya atas tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia, dan juga termasuk iblis. Kalau Tuhan berhak mutlak, lalu apa haknya Donditan untuk protes? Bagaimana kalau pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Donditan? Kenapa Tuhannya Donditan tidak mengampuni dosa iblis agar supaya dia tidak masuk neraka? Jawab itu Donditan. Ya, walaupun ini adalah pertanyaan yang tidak serius dari Donditan, ya, mungkin dia hanya sekedar mengejek iman Kristen dan sebagainya, tapi saya akan coba menjawab dia. Memang sejak awal iblis itu kan adalah malaikat ya, malaikat yang kemudian karena kesombongannya itulah sehingga dikeluarkan dari surga. Lalu kemudian dia sejak awal dia sudah menjadi penyebab kejatuhan daripada manusia pertama ya, Adam dan Hawa itu digoda, dipengaruhi oleh iblis sehingga mereka itu jatuh dalam dosa. Nah, kemudian tidak berhenti di situ saja, bukan hanya menggoda manusia pertama, iblis ini juga dikenal dengan sebutan bapak dari orang berdosa. Misalnya sudah bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di dalam teks itu iblis dinyatakan sebagai bapak daripada orang-orang yang berdosa, kemudian dia juga adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia juga digambarkan sebagai bapak segala pendusta. Kemudian kalau kita melihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis juga digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Bahkan, tadi saya katakan ya, sejak awal iblislah yang menjadi penyebab berdosanya Adam dan Hawa. Itu sebab iblis itu dikatakan sebagai musuh manusia. Bukan hanya musuh manusia, dia juga musuh daripada Allah. Dan Wahyu 12 ayat 9 dikatakan bahwa iblis itu sebagai penyesat seluruh dunia. Nah, jadi kalau saudara melihat gambaran-gambaran iblis yang diceritakan dalam Alkitab, ini iblis dinyatakan sebagai makhluk yang begitu bejat. Kalau manusia itu dinyatakan sebagai bejat total, yang baik tubuh, jiwa, atau rohnya itu sudah dirusak dosa, sehingga manusia tidak memiliki kemampuan untuk bertobat dari dirinya sendiri, sehingga Allah harus memberikan anugerahnya kepada manusia, maka tingkat kebejatan iblis itu jauh melampaui manusia. Karena dia adalah bapak segala orang berdosa, ya kan? Manusia yang sudah berdosa, sudah bejat total, apalagi si iblis, dia memiliki kebejatan yang melampaui manusia, di atas manusia. Jadi dari sisi tingkat keberdosaan, iblis ini mempunyai tingkat dosa yang luar biasa hebatnya. Dan karena itu, dia pasti dihukum. Misalnya di dalam dunia ini, ada orang yang melakukan korupsi. Apakah dia akan dibiarkan untuk hidup seenaknya di dunia ini? Tentu saja tidak. Ada hukum yang membatasi, ada undang-undang yang akan menghukum orang tersebut. Dia akan diproses di dalam pengadilan dan akan dijatuhi hukuman.
sekian tahun, misalnya para koruptor itu ya, kalau di negeri Cina atau di Korea Utara itu bahkan dijatuhi hukuman mati para koruptor. Dan itu adalah konsekuensi daripada kesalahan yang mereka buat di dunia ini. Tetapi kalau misalnya kesalahan para pengedar narkoba, itu lebih berat lagi. Kalau di Indonesia, para pemakai narkoba mungkin hanya dihukum 4-5 tahun dan seterusnya, hanya tahunan aja dihukum. Tapi kalau pengedar narkoba yang menyebabkan kematian banyak orang, kerugian yang begitu besar, maka hukuman daripada pengedar narkoba itu adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sehingga sekali lagi, dosa atau kesalahan itu wajib untuk dihukum. Kalau di dalam dunia ini saja itu berlaku, itu juga sama dengan di dalam dunia rohani. Pertama, semua manusia itu kan sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Sehingga upah dosa itu adalah maut. Ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita itu berdosa. Itu adalah kematian yang kekal, ya, Roma 6 ayat 23. Itu sebab Alkitab berkata dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi memang Allah itu adalah kasih, tetapi Allah juga adil. Dia punya keadilan sehingga orang yang berdosa itu memang harus dihukum, patut dihukum. Kalau Allah tidak menghukum orang berdosa, dia tidak adil. Dan itu termasuk iblis juga. Karena iblis juga berdosa, bahkan bapa dari segala pendosa, maka dia juga akan mendapatkan keadilan Allah, yaitu dihukum oleh Allah. Tetapi Allah itu kan bukan hanya adil, dia penuh kasih, kata Donditan. Oh iya, memang betul. Allah juga penuh kasih. Itu sebab dia memberikan anugerahnya kepada orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada dia tidak binasa. Inilah anugerah Allah. Inilah kasih Allah. Sehingga kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan dia juru selamat, dia akan diampuni semua dosa-dosanya, sehingga keadilan Allah itu tidak berlaku bagi dia. Yang berlaku ke atasnya itu adalah kasih Tuhan. Sehingga kalau Donditan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar, kasihnya mau mati bagi manusia berdosa, maka Donditan akan menerima keadilan Allah. Dihukum selama-lamanya di neraka. Tapi bersyukurlah bagi saudara-saudara yang menerima Tuhan Yesus Kristus, engkau akan menerima kasih Allah yang besar, bukan murka Allah yang menyala-nyala. Demikian pula dengan iblis. Iblis itu menerima keadilan Allah karena dia sudah melakukan dosa, dan dosanya itu begitu hebat, luar biasa. Itu sebab di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi ada dua sisi di sini ya. Ada dua sifat Allah di antara sekian banyak sifat Allah. Allah bukan hanya penuh kasih, tapi juga dia juga Allah yang adil. Sehingga kalau ada seseorang atau makhluk tertentu yang berdosa, yang melakukan kesalahan, dia pasti akan menghukum. Itu sebuah keniscayaan karena dia adalah Allah yang adil. Sekali lagi, kalau dia tidak menghukum makhluk yang berdosa itu, maka dia Allah yang tidak adil. Termasuk iblis. Iblis berdosa, dan karena Allah adil, iblis itu pasti dihukum. Jadi jangan mempersalahkan Allah karena meninjau hanya salah satu sifat Allah saja sebagai Maha Kasih, lalu kemudian memaksakan Allah untuk menerapkan kemahakasihannya itu kepada seluruh makhluk di dunia ini. Kalau seluruh makhluk di dunia ini yang sudah bersalah berdosa, Allah nyatakan kasih-Nya dengan menyelamatkan mereka semuanya tanpa terkecuali, maka di mana keadilan Allah? Sifat Allah yang adil tentu saja sudah hilang daripada Allah. Dan dia bukan Allah lagi dong kalau begitu. Karena dia sudah kehilangan satu sifat yang seharusnya ada dalam dirinya, yaitu keadilan. Kalau semuanya diselamatkan, ya, Allah menjadi Allah yang Maha Kasih tanpa keadilan. Apakah bisa disebut sebagai Allah? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin disebut sebagai Allah. Yang namanya Allah, dia adalah pribadi yang sempurna, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna.
Kalau keadilannya itu sudah tidak ada lagi dalam dirinya, dia bukan Allah namanya. Sehingga kalau Allah menerapkan keadilannya kepada iblis dengan menghukum dia selama-lamanya di neraka, maka tidak bisa Allah dipersalahkan. Sehingga pertanyaan kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis, itu pertanyaan dari orang yang hanya ingin mengejek iman Kristen saja. Iblis tidak punya kemampuan untuk bertobat. Dan karena dia adalah bapa segala pendosa, maka dia menerima keadilan Allah, yaitu dihukum selama-lamanya. Ini juga berlaku bagi semua orang yang menolak Kristus, termasuk Donditan. Kalau engkau menolak Tuhan Yesus Kristus, engkau juga akan menerima keadilan Tuhan. Seperti Allah menyatakan keadilannya bagi iblis. Dihukum selama-lamanya. Kasih Allah memang begitu besar. Allah memang maha kasih. Tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Kedua sifat ini beriringan, berjalan bersama, ada di dalam diri Allah. Dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Orang yang diselamatkan Allah, itu adalah orang yang menerima belas kasihan Allah. Tetapi orang-orang termasuk iblis yang dihukum selama-lamanya, itu mereka menerima keadilan daripada Allah. Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Mempersalahkan Tuhan karena tidak menjadi iblis, lalu menebus iblis, itu adalah tindakan dari orang yang hanya asal menganggap saja.